Entah kenapa, dari kemarin banyak banget yang nyuruh gue buat ngebahas motor CBR 150R ini. Dan entah apa yang begitu spesial dari motor satu ini. Cuma ya karena produk Honda, jadi sepertinya ini motor punya banyak fansnya cuy. Oke, jadi sebenarnya gue cukup kasihan dengan motor satu ini. Enggak di dunia real life, enggak di dunia maya, terutama buat kalian yang suka mantengin dunia seputar otomotif. Selain nenek moyangnya si JP Kiwir, motor CBR 150R ini memang paling sering dibully oleh para netizen dan dijuluki CBR klotok-klotok karena suara khas mesinnya yang seperti mesin dompeng dan suara mesin kompresor yang mungkin saja sedang cosplay. Penyakitnya sudah muncul, bedai. Sekian tahun muncul sekarang. Oh ya, di seri CBR 150R yang terkenal dengan mesin klotok-klotok itu cuma ada di seri generasi keempat berkode K45G yang diproduksi pada tahun 2016 kemarin cuy. Oke, sebelum lanjut, kita bakalan kenalan dulu dengan berapa generasi CBR 150R ini. Generasi pertama, Honda CBR 150R masuk ke Indonesia pada tahun 2002 secara CPU alias masih impor. Model ini merupakan penerus dari NSR 150 yang sudah disuntik mati. Secara desain, CBR 150R ini paling ceking dari 5 generasi. Tapi walau ceking, model pertama ini sudah dibekali dengan sasis Delta Box. Mesinnya 150cc 4 tak, DOHC, 4 klep, karburator dengan transmisi dan percepatan. Jangan diremehin, zaman itu spek segini udah paling gacor di kelasnya. Selanjutnya di tahun 2011, generasi kedua Honda CBR 150R. Karena kasihan sama bodinya yang kurus, ia mendapatkan upgrade besar-besaran dari segi eksterior dan interiornya. Modelnya berubah menjadi lebih gendut, mirip sang kakak CBR 250R ala-ala moge look gitulah. Terus mesinnya itu diupgrade menggunakan teknologi full injection. Nah, selanjutnya generasi ketiga, Honda CBR 150R akhirnya diproduksi secara lokal pada tahun 2014 kemarin, mengusung kode K45. Generasi ketiga CBR 150R ini mengalami perubahan mayor terutama di sektor desain dan tampilannya. Perubahannya itu dimulai dari aplikasi fairing baru dengan dual headlamp. Kanan kiri mirip CBR 1000RR Fairblade. Karena diproduksi secara lokal, harga Honda CBR 150R ini cuma di angka 28 jutaan. Di generasi CBR 150R ini penjualannya itu cukup meningkat. Tapi sangat disayangkan, di generasi ini masih aja bertahani behel tanduknya. Jadi motor sport apa motor buat ngarit sih. Dan seperti kebiasaan Honda pada umumnya, dimana kalau ada yang jelek, kenapa harus yang bagus? Udah bagus-bagus nih, sebelumnya itu pakai rangka Delta Box. Malah diganti sama trailis besi. 2 tahun setelah kehadiran CBR lokal di PT AHM, merubah lagi desain CBR 150R generasi keempat dengan desainnya yang serba baru. Desainnya itu jadi lebih sporty dan serba tajam. Terutama yang proven, desain bodi belakang yang kelihatan lebih runcing. Dan di sini akhirnya emblem behel tanduknya juga dihilangkan. Jadi nggak cocok lagi buat ngarit. Fiturnya pun lebih modern, kayak lampunya serba LED dan panel speedometernya itu yang udah full digital. Generasi CBR 150R ini menggunakan mesin baru 150cc dengan karakter Nair Square yang diklaim bakal bikin mesinnya itu lebih responsif. Jadi mari kita kembali ke aktor utama kita, sang mesin klotok-klotok K45G. Kenapa bisa di generasi ini sering sekali mendapatkan hujatan para warga netizen? Jadi bisa dibilang ini adalah versi terlawak dari semua generasi CBR 150R cuy. Selain harus stok banyak-banyak tensionernya, motor ini juga sangat tidak cocok untuk dijadikan motor menagih hutang. Karena suara rantainya yang sudah terdengar di radius 1 km, itu bisa menjadi penanda kalian datang dan nasabahnya itu keburu kabur cuy. Secara performa, mesinnya itu tipe DOHC 190cc yang berkarakter square dengan torsi 13,7 Newton di putaran 70.000 rpm. Tapi banyak yang ngeluhin nih motor cuma ngacir di putaran bawah. Dan ketika masuk putaran atas, motornya seringkali ngos-ngosan. Padahal ini motor genrenya sport cuy. Selanjutnya, walaupun punya desain yang lebih tajam, ternyata motor ini juga sebenarnya sangat alergi sama windshieldnya. Karena lo lihat sendiri tuh, nanggung banget anjir,
karena banyak yang ngeluh masuk angin, akhirnya dibuff ini sama Honda dengan versi facelift. Dan kodenya itu berubah jadi K45N. Jadi versi ini sudah agak mendingan karena pakai windshield smoke yang lebih tinggi dan juga jenong. Sebenarnya masih banyak banget minusnya dari motor ini, cuma mungkin gua gak mau bahas lagi karena nanti dikira gua itu salah paham. Dan semoga saja enggak ada yang baper, karena semua itu cuma hiburan ya.